Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang fase kedua dari Manajemen Layanan Teknologi Informasi berdasarkan ITIL atau IT Infrastructure Library. Kedua itu diberi nama Service Design. Apa itu service design dan apa saja yang menjadi aktivitas di dalamnya dan apa saja yang menjadi poin penting di dalamnya? Mari kita bahas dalam selanjutnya. Service design itu pada dasarnya adalah mewujudkan atau upaya untuk mewujudkan apa yang sudah diniatkan di dalam service strategi menjadi sebuah kenyataan layanan yang akan dipakai di lingkungan produksi. Ya, jadi ini adalah upaya untuk mendesain atau merancang apa yang sudah dirumuskan dalam strategi. Dia akan menjadi suatu titik mula yang mana itulah yang kita tuju sebelumnya atau yang kita niatkan sebelumnya. Kemudian kita akan membuatnya menjadi suatu kenyataan. Dengan cara apa? Dengan cara meretrieve atau mengumpulkan masukan-masukan berupa requirement atau kebutuhan dari bisnis, baik itu secara mekanisme formal maupun informal. Kemudian dari requirement yang terkumpul tersebut di-align dengan arsitektur model sebelumnya. Jadi dalam perusahaan itu idealnya mereka memiliki model arsitektur IT-nya itu seperti apa gitu. Baik dari sisi bisnis proses, aplikasi, data, dan infrastrukturnya. Nah, setelah kita mengumpulkan requirement ini dari fase service design ini, berarti ini akan ada layanan baru. Layanan baru itu memerlukan aplikasi yang mungkin baru atau aplikasi yang perlu dimodifikasi, demikian juga datanya, demikian juga infrastrukturnya perlu dipersiapkan baru atau perlu memodifikasi dari arsitektur yang sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan mengalign atau meleverage arsitektur model sebelumnya dari service strategi. Kemudian setelah itu kita melakukan desain atau perancangan terhadap layanan yang akan dibuat baru. Itu secara teori sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita wujudkan dalam bentuk contoh supaya lebih jelas ya? Kita akan mendesain suatu layanan komunikasi ya, namanya layanan komunikasi. Deskripsinya dia terdiri dari email, instant messaging, dan video, misalkan seperti itu. Jadi kita akan melaunching, kita akan mendesain satu service baru terkait komunikasi yang terdiri dari email, messaging, dan video. Bagaimana level kritikalnya? Secara bisnis ini kritikal. Jadi bisnis kritikal, kebutuhan terhadap email, messaging, dan video ini di perusahaan contoh ini sifatnya kritikal. Nah, ini layanan ini perlu didefinisikan siapa yang menjadi owner dari layanan ini. Owner ini bisa jadi IT, PIC atau person dari IT, atau bisa juga PIC atau person dari non-IT. Misalnya kalau IT biasanya ya IT manajernya. Kalau non-IT contohnya di sini adalah communication services. Misalnya communication services itu di bawah authority misalkan public relation atau marketing misalkan. Maka manajer public relation atau manajer marketing yang kita taruh di nama di sini.
Owned by organization concurrency di contoh ini artinya ini dimiliki secara keseluruhan organisasi. Kemudian kebutuhan availability-nya itu 99,9%. Kebutuhan availability ini maksudnya dalam 1 tahun dia uptime-nya versus waktu kerja ya itu perlu berapa lama. Misalkan dalam 1 tahun itu selama 365 hari dan misalkan hanya boleh diizinkan mati dalam waktu 24 jam. Nah, maka bisa dikatakan 24 jam itu atau 1 hari dibanding 365 kali 100% gitu. Itu ketemu angka misalkan 99,9%. Itu adalah kebutuhan bisnis terhadap layanan ini. Jadi karena tadi sifatnya bisnis kritikal, maka availability dari layanan ini dinyatakan 99,9%. Kemudian user yang mengalami efek atau terdampak dari layanan ini siapa saja, yaitu semua user yang memerlukan layanan komunikasi tentunya. Operator produksi mungkin tidak perlu karena dalam pekerjaannya tidak memerlukan communication services. Nah, semua staf kantor yang menggunakan komputer biasanya perlu karena semuanya memerlukan email, instant messaging. Video mungkin tidak semua, tapi untuk email dan messaging itu biasanya perlu. Kemudian support timnya juga perlu ditentukan dalam fase service design ini. Nah, support tim ini adalah siapa yang mensupport di level 1 sampai 3 atau dan seterusnya, atau vendor-vendor mana yang mensupport ini kita tentukan. Oke, kalau lebih jelas saya coba menyampaikan contoh edu-learning ya. Ini akan kita pakai sebagai contoh terus. Nama servisnya adalah edu-learning atau e-learning. Deskripsinya dia adalah mengupload materi gitu ya, katakanlah gitu, material sharing, kemudian absensi, kemudian penilaian, misalkan seperti itu. Critically bisnis kritikal ya untuk kampus yang sedang dalam fase pandemik, maka kebutuhan e-learning ini menjadi bisnis kritikal. Ownernya siapa? Ownernya adalah ketua STT tentunya di sini. Kemudian owned by organization oleh kampus. Ya, oleh kampus. Kemudian availability-nya tidak begitu tinggi menurut saya ya, bisa ditaruh di sini angka 98%. Kemudian effective user, semua user baik dosen maupun mahasiswa maupun administrasi semuanya membutuhkan ini. Dan support team. Nah, ini salah satu kekurangan dari implementasi edu-learning yaitu support team. Support team itu di edu-learning saat ini kita tahu bahwa hanya ada satu PIC, Pak Edi. Itu dianggap sebagai level 1, 2, dan 3. Nah, namun sebenarnya Pak Edi ini sebenarnya hanya level 1. Kemudian kalau dia tidak sanggup, dia akan lempar ke level 2. Level 2-nya di sini misalkanlah saya. Level 3-nya ternyata nggak bisa juga, maka dilempar ke level 3. Level 3 itu vendor yang mensupport aplikasi dari edu-learning ini, misalkan tim IT-nya dari KPT. Nah, seperti itu gambaran bentuk service design dalam fase service design ini ya. Isinya kira-kira dokumennya service design-nya seperti ini. Output dari fase service design ini satu dokumen yang disebut sebagai service design package ya, SDP. SDP inilah nanti yang akan di-deliver ke fase berikutnya yaitu service transition untuk dipersiapkan transisinya dari fase desain ke fase operation. Oke. Ya, kita coba bahas juga teknologi atau aplikasi open source tool apa yang mensupport fase service design ini. Untuk GLPI ya, ini nanti kita pakai mainnya adalah GLPI. GLPI ini ada menu project atau satu fitur project. Kita bisa gunakan fitur project ini untuk memanage service design. Atau kita bisa menggunakan GitHub baik yang secara online maupun yang secara on-premise kalau kita install di lokal.
Atau kita bisa menggunakan Google Spreadsheet atau menggunakan beberapa program kolaborasi tool yang lain di internet seperti Trello, Asana dan sebagainya. Nah, teman-teman silahkan explore aplikasi-aplikasi ini dan kemungkinan penggunaannya sebagai enable untuk proses service design. Nah, next step-nya bicara tentang practical question, atau di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang diberikan untuk teman-teman mengeksplor lebih lanjut konsep dari service design ini. Pertama, apakah saya memiliki service design package di tempat pekerjaan, di tempat bekerja saya saat ini. Jadi di sini saya berharapnya teman-teman setelah memahami apa yang tadi saya sampaikan tentang konsep service design, teman-teman coba lihat di tempat bekerjanya, apakah sudah memiliki service design package untuk setiap layanan IT yang ada di perusahaannya atau template service design. Kemudian apakah semua service di dalam perusahaan itu, service IT ya maksudnya, yang sudah dipakai itu terdokumentasi dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengcapture responsibility dari setiap service yang ada. Contohnya service email di perusahaan saya, ini yang tanggung jawab siapa sih? Service SharePoint atau service intranet di perusahaan ini yang tanggung jawab siapa sih? Service komputer kalau rusak ini yang tanggung jawab siapa sih? Nah ini silahkan teman-teman explore di perusahaannya, nanti bisa didiskusikan di grup WA. Saya harap grup WA-nya aktif. Kemudian bagaimana untuk saya mendokumenkan desain saya? Ini sebenarnya bebas. Teman-teman bisa lihat dokumen-dokumen desain di perusahaannya, ini bebas. Bagaimana apakah saya melakukan pengukuran untuk performance IT di tempat saya gitu. Ini maksudnya apakah IT performance di tempat teman-teman bekerja itu jelas cara pengukuran keberhasilannya dan sebagainya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini silahkan direfleksikan ke tempat kerjanya masing-masing dan didiskusikan. Untuk video atau pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang service transition, ya, bagaimana cara memindahkan dari fase desain ke fase produksi supaya smooth, tidak ada masalah di fase produksi, tidak mengganggu layanan sebelumnya dan sebagainya. Kita bicara tentang checklist, seperti seolah-olah sebuah pesawat mau terbang, itu checklist persiapannya apa aja, itu yang akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya, service transition. Demikian pertemuan kali ini, silahkan absen di EduLearning, silahkan diskusi di WhatsApp, silahkan menyimak dari video saya dan juga PowerPoint saya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.